Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya kita ke kasus 3. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Pak Beni, kemudian coachee Pak Dedi, dan satu orang pengamat saya sendiri. Baik, saya akan membacakan kasus 3 terlebih dahulu. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan coach dan coachee praktekkan. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, jika tidak keberatan, saya ingin ngobrol dengan Pak Beni. Boleh Pak Ded. Barangkali saya bisa bantu. Oh iya, apa yang ingin Pak Dedi sampaikan dalam pembicaraan kita kali ini? Dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita nanti Pak? Saya rasanya malas untuk datang ke sekolah besok pagi, Pak. Loh, kenapa? Pak Dedi sakit? Enggak sih. Terus? Pak Ded, ada masalah apa? Ya, begitulah kira-kira. Coba Pak Dedi ceritakan apa masalahnya. Saya kesal dengan kepala sekolah dan pengawas, Pak. Kok bisa? Emangnya Pak Dedi ada masalah apa? Kemarin saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar, Pak. Oh, jadi Pak Dedi ditegur karena hasil supervisi yang dilakukan pengawas kemarin. Iya, Pak Ben. Kalau begitu, coba Pak Dedi jelaskan apa materi yang Bapak ajarkan dan apa metodenya serta sumber belajar yang Pak Dedi gunakan dalam mengajar itu. Saya mengajar tentang penampakan alam pada pembelajaran GPS. Metode yang saya gunakan bervariasi kok, sedangkan sumber belajarnya saya tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan sumber lain. Walaupun begitu, saya tetap mengacu pada kurikulum. Apa saya salah, Pak Beni? Oke, tadi Pak Dedi katakan menggunakan sumber lain kan? Nah, apa contoh sumber lain yang Bapak gunakan tuh? Dari internet, Pak Ben. Oh, begitu. Apa sudah Pak Dedi bandingkan materi yang ada dalam buku teks dengan materi yang diambil dalam internet tuh? Sudah, Pak. Sama saja kok. Bahasanya sama-sama penampakan alam. Kalau begitu, kenampakan alam pada buku teks membahas tentang apa? Sedangkan kenampakan alam yang di internet tentang apa pula? Kalau dari buku teks, penampakan alam yang dibahas adalah tentang bentuk bangunan dan sungai seperti mal, hotel, jembatan, dan sungai siak. Sedangkan pada sumber internet, tentang gunung, pantai, laut, dan yang lainnya, Pak. Materi manakah menurut Pak Dedi yang paling relevan dengan keadaan alam daerah tempat tinggal kita? Apakah dari sumber buku teks atau dari sumber internet? Sepertinya dari buku teks, Pak Ben. Nah, saya setuju. Oke, apa rencana Pak Dedi untuk memperbaiki pelajaran yang akan datang?
Sepertinya saya harus memperhatikan juga materi yang ada dalam buku teks supaya pembelajaran yang disampaikan relevan terhadap kondisi daerah tempat tinggal kita, Pak. Apa strategi yang Pak Dedi lakukan untuk mewujudkan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan anak? Saya harus menyusun RPP dengan menggunakan sumber yang bermacam-macam tanpa menghilangkan sumber dari buku teks dan materi yang relevan dengan tempat tinggal kita, Pak. Tepat sekali Pak Dedi. Saya sangat senang mendengarnya. Kira-kira apa kesulitan Pak Dedi dalam menyusun rencana pembelajaran itu? Tidak ada sih, Pak. Saya hanya butuh waktu dan referensi tambahan aja dalam menyusunnya. Nah, syukurlah Pak. Saya senang dengan apa yang bisa Pak Dedi capai dalam pembicaraan kita kali ini. Selanjutnya, komitmen apa yang Pak Dedi lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran yang akan datang? Rencana saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan pengawas untuk membicarakan rencana perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, Pak. Siapa yang dapat membantu Pak Dedi untuk menjalankan komitmen ini? Saya meminta bantuan kepala sekolah untuk menghubungi Bapak pengawas agar kami bisa memperbaiki rencana pembelajaran yang akan datang. Baik Pak Dedi. Semoga ini berhasil ya. Tetap semangat Pak. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Baik, saya sebagai pengamat akan sedikit memberikan bukan komentar, penjelasan sedikit bahwa pengamatan saya tadi yang sudah dipraktikkan oleh Coach Pak Beni dan Coach Pak Dedi. Untuk tujuan di sini sudah nampak tujuan umum berdasarkan pendekatan atau model Tirta sudah nampak, tujuannya sudah ada, menyampaikan tujuan ketika Pak Beni menanyakan apa yang ingin Pak Dedi sampaikan dalam pembicaraan kita, kemudian apa yang ingin dicapai. Selanjutnya mengidentifikasi, Pak Beni sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Contohnya di sini pertanyaan yang sudah diajukan oleh seorang coach adalah, memangnya Pak Dedi ada masalah apa? Kemudian coach juga bertanya tentang Pak Dedi jelaskan apa materi yang Bapak ajarkan dan apa metodenya. Jadi dengan cara ini, coach bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian ada pula di sini menyampaikan hal yang nanti akan bisa dilakukan. Selanjutnya di rencana aksi, coach juga sudah menanyakan tentang rencana apa yang akan dilakukan coach, kemudian strategi apa yang akan dilakukan coach sudah ada di sini. Selanjutnya yang terakhir adalah tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab tadi coach sudah menanyakan komitmen, juga menanyakan siapa yang akan membantu menjalankan komitmennya ini. Jadi semuanya sudah nampak di sini, sangat baik sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah sebagai pengamat dan Pak Dedi sebagai coach.